Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Syuaibatul Aslamiyah, guru kelas di Min 3 Langkat. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, indikatornya adalah menjelaskan tentang pengertian perkembangbiakan generatif, menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, menjelaskan tentang pengertian perkembangbiakan vegetatif, dan menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui pembelajaran penemuan, peserta didik dapat menjelaskan tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan tepat, serta mengamalkan perilaku kerjasama, kreatif, berpikir kritis, serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Adapun perkembangbiakan generatif ditandai dengan penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Kita masuk kepada perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan ini didahului dengan adanya penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Adapun penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Adapun ciri perkembangbiakan generatif adalah munculnya bunga. Coba anak-anak perhatikan bagian-bagian bunga pada gambar di layar. Bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu kepala putik yang berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Selanjutnya, tangkai putik berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik. Bakal buah, tempat terjadinya proses pembuahan. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Ada bakal biji yang berfungsi untuk melindungi sekaligus sebagai tempat sel telur bersemayam. Ada dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Mahkota yang berfungsi untuk menarik serangga. Benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Dan kepala sari yang berfungsi sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat, penyerbukan bastard, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tetapi masih satu family. Contoh penyerbukannya antara cabai merah dengan cabai rawit. Nah, ibu tersayang,
Setelah terjadinya penyerbukan, akan tumbuh buluh serbuk sari pada serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Dari bakal biji tersebut, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal buah. Di dalam ruang bakal biji inilah terjadinya pembuahan. Pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan ini disebut dengan zigot yang akan berkembang menjadi lembaga, kemudian menjadi bakal biji. Lembaga yang terdapat di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Biji yang masih ada di dalam buah kemudian akan tersebar ke lingkungan. Penyebaran biji dapat dilakukan oleh manusia, bisa oleh hewan, bisa juga air, atau juga disebabkan oleh angin atau pengaruh gravitasi. Biji yang ditanam di tanah atau media tanam lain yang sesuai kemudian akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan tersebut terjadi tanpa peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif adalah untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi vegetatif alami dan buatan. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain menggunakan tunas, contohnya seperti pisang dan bambu. Umbi lapis, contohnya bawang merah dan bawang bombay. Umbi batang, contohnya kentang. Umbi akar, contohnya singkong dan wortel. Akar tinggal atau rimpang, contohnya seperti jahe dan kunyit. Ada juga geragih atau stolon, contohnya seperti stroberi dan rumput teki. Ada juga spora, contohnya lumut dan tumbuhan paku. Selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain stek batang, contohnya singkong dan mawar. Cangkok, contohnya mangga. Okulasi, contohnya coklat dan belimbing. Merunduk, contohnya stroberi dan arbe. Mengenten atau menyambung, contohnya melinjo dan juga mangga. Nah, dari materi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa berkembang biak artinya menghasilkan makhluk hidup baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Perkembangbiakan tumbuhan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Oke, coba kalian jawab pertanyaan di layar. Pada tanaman jagung, perkembangbiakan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, sehingga disebut perkembangbiakan. Ayo sama-sama kita coba ya mencari jawaban yang benar. Coba kita klik pilihan jawaban pertama. Ternyata hasilnya salah. Kita coba jawab dengan memilih pilihan jawaban yang kedua. Salah juga. Selanjutnya kita coba lagi dengan memilih pilihan jawaban yang ketiga. Salah juga. Oke, selanjutnya kita coba memilih pilihan jawaban yang terakhir.
Apakah yang ini adalah jawaban yang benar? Coba ya. Oke, ternyata jawabannya benar. Maka, pada tanaman jagung, perkembangbiakan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, sehingga disebut perkembangbiakan generatif alami. Oke, demikian saja ya anak-anak pelajaran pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Pertemuan diakhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.